Pemirsa, unjuk rasa mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan konflik agraria dan menstabilkan harga pangan di Jalan Menteng Raya, Jakarta berlangsung ricuh. Kericuan dipicu upaya polisi mengurai massa yang menguasai badan jalan saat melakukan long march ke istana. Aksi unjuk rasa mendesak pemerintah menyelesaikan segala persoalan konflik agraria dan menstabilkan harga pangan yang digelar ratusan mahasiswa di Jalan Menteng Raya, Jakarta berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu saat polisi berusaha mengurai massa mahasiswa saat melakukan long march menuju istana. Mahasiswa yang tidak terima diminta agar berjalan di jalur yang telah disiapkan, tetap bersikeras menerobos barikade polisi. Beberapa mahasiswa yang akan diamankan bahkan melakukan perlawanan hingga sempat terjadi aksi baku hantam. Upaya kita dalam menyuarakan kegelisahan rakyat atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Represivitas Polri terhadap aktivis, kemudian juga naiknya sembako, dan ada lagi untuk menunda pemilu. Dalam aksinya, mahasiswa juga menuntut Kapolri agar tidak bertindak arogan saat melakukan pengamanan di lokasi sengketa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga Makassar, Sulawesi Selatan berdesak-desakan untuk mendapatkan kupon pembelian minyak goreng murah. 2 kemasan minyak goreng 900 ml dijual seharga Rp25.000. Ratusan warga langsung menyerbu operasi pasar penjualan minyak goreng satu harga yang digelar Dinas Perdagangan Kota Makassar di halaman Masjid Darul Mutakin Jalan Minasal Upa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pagi. Demi 2 liter minyak goreng, mereka saling dorong dan lupa menerapkan protokol kesehatan saat berebut mendapatkan kupon dengan menyetor KTP. Meski berkerumun dan berdesakan selama 1 jam lebih, namun tak menyurutkan semangat warga untuk mendapatkan minyak goreng murah. Di Makassar, harga minyak goreng mencapai Rp20.000 per liter. Beli minyak. Minyak apa ini? Minyak kunci mas. Berapa liter? 2 liter. 2 liter? Iya. Harganya berapa, Bu? Harganya 12,5 1 liter. 12,5 1 liter. Ini 25 2 liter. Ini murah atau gimana, Bu? Murah. Murah. Kalau di luar? Murah. Kalau di luar berapa? Di luar 20.000 1 liter. 20.000 ya. Iya. Syarat-syaratnya apa saja ini, Bu? Menyetor KTP. Dalam operasi pasar murah kali ini, panitia menyiapkan 1.500 kemasan minyak goreng berukuran 900 ml. Penjualan pun dibatasi. Setiap warga hanya bisa membeli 2 kemasan saja dengan harga Rp25.000 per 2 liter. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan minyak murah di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam operasi pasar, sebanyak 2.000 liter minyak habis dalam waktu 1 jam. Sementara demi minyak goreng murah, warga Palopo, Sulawesi Selatan rela mengantri sejak dini hari. Ribuan warga Cilacap, Jawa Tengah berebut masuk ke area operasi pasar murah untuk mendapatkan minyak goreng di kantor Kecamatan Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah. Membludaknya warga yang antri, petugas dari TNI Polri disiagakan di pintu gerbang kantor kecamatan untuk menghindari kericuhan. Dalam operasi pasar ini, warga hanya bisa membeli 1 liter minyak goreng dengan harga Rp14.000. Sebanyak 2.000 liter minyak goreng yang disediakan ludes diserbu warga dalam waktu 1 jam. Mbak, Dari setengah 7. setengah 7. Dapatnya berapa liter, Mbak? 1 liter. Katanya 2 liter. Kenapa dikasihnya 1 liter? Tapi bersyukur ya. Ya alhamdulillah lah dapat segini juga. Peminatnya banyak ya, kita 1 liter misalnya seperti hari ini. Tapi kalau barangnya cukup ya kita 2 liter. Seperti di Kroya kemarin juga 2 literan. Oke, untuk kali ini Pak, ada berapa liter Pak yang disiapkan untuk masyarakat sendiri? Ini di sini 2.000. Satu orang
Operasi pasar minyak goreng ini merupakan yang ketiga kalinya digelar. Dinas Perdagangan setempat menyebut akan kembali menggelar operasi pasar murah ini di sejumlah titik untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh minyak goreng. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Warga Kota Palopo yang sebagian besar emak-emak ini menyerbu operasi pasar minyak goreng satu harga di halaman Islamic Center Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Namun sayang, warga yang datang sejak Rabu dini hari sia-sia karena penjualan minyak goreng satu harga dibatalkan Dinas Perdagangan Kota Palopo. Warga pun kecewa lantaran merasa tertipu dengan surat undangan Dinas Perdagangan. Bilang tadi ke Pak Departemen Perdagangan itu katanya orang luar datang, kan tidak mungkin dikasih kalau tidak ada kartu penerunya. Kenapa dibatalkan ini? Hanya 1 liter, satu kepala keluarga 28 liter. Nah, kenapa dibatalkan? Alasannya saya dengar Kepala Dinas Perdagangan orang luar banyak masuk. Nah, memang banyak penduduk masyarakat Kecamatan Wara. Kami minta maaf ini ya, sebenarnya kita sudah antisipasi rapat bukan kemarin dengan teman-teman panitia pihak keamanan dengan prediksi jumlah warga akan datang. Ternyata ini viral di media sosial, termasuk orang dari luar Kota Palopo pun masuk. Tidak ada Kota Palopo ini KTP kita. Kemudian kedua, saya tahu itu. ya, jadi kita mau alihkan ke kelurahan. Sebelumnya, Dinas Perdagangan mengundang seluruh warga untuk berbelanja minyak goreng dengan harga Rp28.000 2 liter. Proses pembelian juga dibatasi, yakni 2 liter setiap kakak. Warga Palopo sudah frustasi dengan krisis minyak goreng. Untuk mendapatkannya, mereka harus antre berjam-jam di Pasar Swalaya. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh di Purwakarta, Jawa Barat menggelar aksi di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta pada Rabu siang. Buruh menuntut pemerintah mencabut Permenaker tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua karena dinilai menyengsarakan kaum buruh. Ratusan buruh dari sejumlah perusahaan di Purwakarta yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI menggelar konvoi sepeda motor di Jalan Veteran Purwakarta menuju kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta. Buruh kemudian memblokade jalan dan menggelar aksi, menuntut pemerintah mencabut Permenaker nomor 02 tahun 2022. Karena dalam aturan itu JHT baru bisa diambil setelah buruh berusia 56 tahun. Kita datang ke BPJSTK, jadi tuntutan kita adalah sebenarnya pembatalan Permenaker nomor 02 tahun 2002 tentang JHT. Jadi di Permen itu bahwa yang sekarang pengambilan JHT harus nunggu umur 56 tahun. Nah itu akan sangat menyusahkan kita. Makanya kita menuntut ke Menteri untuk membatalkan atau mencabut Permenaker tersebut. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan membatalkan Permenaker nomor 02 tahun 2022 berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Aturan pencairan JHT kembali ke aturan sebelumnya sambil menunggu proses revisi Permenaker. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan anggota DPR Angelina Sondah akan bebas setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Selama ditahan, Angie yang kini hafal Al-Quran berkelakuan baik sehingga beberapa kali mendapatkan remisi. Mantan anggota DPR sekaligus model Angelina Sondah segera bebas. Setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara, wanita yang akrab disapa Angie itu akan menjalani cuti panjang jelang bebas Kamis pagi. Selama menjalani cuti jelang bebas, Angie wajib mengikuti bimbingan dari Balai Kemasyarakatan. Bukan bebas murni karena Mbak Angie masih dalam bimbingan mulai tanggal 3 Maret besok. Mbak Angie dalam bimbingan, melanjutkan bimbingan dan menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan oleh PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Artinya masih ada wajib lapor ya, masih ada bimbingan, dan yang perlu diketahui saya rasa Mbak Angie sudah tahu bahwa selama masa bimbingan itu tidak boleh ada pelanggaran misalnya. Angelina Sondah merupakan warga binaan kasus korupsi Lapas Perempuan Jakarta.
Mantan politikus Partai Demokrat itu mulai menjalani hukuman pidana sejak 27 April 2012 lantaran terjerat kasus korupsi Wisma Atlet. Selama menjalani pidana, Enji mendapat remisi dasawarsa sebanyak 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pro kontra terkait penundaan waktu pemilu yang diwacanakan sejumlah elit politik ditanggapi berbagai pihak. Wacana usulan penundaan pemilu 2024 dianggap melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Partai Berkarya melalui Sekjen Priyo Budi Santoso dengan tegas menyayangkan wacana penundaan pemilu 2024. Hal ini diungkap Priyo saat Partai Berkarya menerima dokumen kesiapan perwakilan DPW se-Indonesia di Jakarta. Menurutnya, penundaan pemilu mencederai amanat undang-undang dan bisa memancing kesabaran rakyat, terlebih dalam kondisi pandemi saat ini. Kami menyesalkan dan sedih sekali dalam kondisi bangsa yang masih kesulitan ini dan masih ada pandemi, masih ada juga elit-elit politik yang jauh dari nilai-nilai kenegarawanan dan kebijaksanaan yang ada. Ini malah justru menunjukkan munculnya keledai-keledai politik yang ingin menjerumuskan bangsa ini dalam perseteruan yang tak berujung tentang hal-hal yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 kita. Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto juga menolak usulan penundaan pemilu 2024. Sikap ini disampaikan melalui juru bicaranya Dhanil Anzar Simanjuntak. Terkait dengan wacana penundaan pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita serta merawat demokrasi kita yang sehat. Partai Demokrat juga dengan tegas menolak usulan penundaan pemilu 2024 mendatang. Nah, Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat jabatan dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana yang didengarkan? Sementara itu, wacana penundaan pemilu 2024 juga disikapi pengurus DPP Laskar Ganjar Puan di Bekasi, Jawa Barat. DPP Laskar Ganjar Puan menilai Indonesia saat ini tidak dalam kondisi darurat. Kalau kita lihat lebih pada kepentingan bangsa ke depan. Dan negara hari ini kan tidak dalam keadaan darurat. Kok ada usulan-usulan yang di luar konstitusi gitu loh. Ya. Jadi menurut saya stoplah wacana ataupun usulan-usulan penundaan pemilu. Seperti diketahui, pemilu 2024 sudah ketok palu oleh Komisi Pemilihan Umum dan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa dan milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Sumatera Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Deklarasi dukung Ganjar Pranowo berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat Jalan Merdeka, Bukit Kecil, Palembang. Selain deklarasi, Ganjar Milenial Center juga membagikan paket sembako dan memborong dagangan di sekitar Monpera untuk diberikan secara gratis kepada warga. Ganjar Milenial Sumsel menilai Ganjar sosok pribadi yang sederhana dan berprestasi, serta pantas melanjutkan estafet dari Presiden Jokowi. Selain di Sumatera Selatan, deklarasi serupa juga digelar di Jawa Barat dan Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kami merasa sebagai kaum milenial dan juga mahasiswa, sosok Ayah Ganjar Pranowo ini memiliki kredibilitas, kreativitas, dan juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, dekat dengan masyarakat, tidak membeda-bedakan antara yang menengah ke atas dan juga menengah ke bawah. Jadi kami rasa Ayah Ganjar sangat cocok nantinya apabila menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Pemirsa, dukungan Papua bagian dari NKRI, sejumlah masyarakat adat Lapago, Papua menggelar deklarasi Cinta Damai Papua. Deklarasi Cinta Damai Papua dilakukan para tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat adat Lapago di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
diwarnai pengibaran bendera merah putih di atas Bukit Walesi. Deklarasi bertujuan mendukung penyelesaian sejumlah masalah melalui rekonsiliasi Papua damai. BPK berharap pemerintah pusat menyoroti terkait sosialisasi percepatan daerah otonomi baru di tanah Papua demi mewujudkan lapangan kerja bagi masyarakat. Insya Allah masyarakat sebenarnya sangat antusias sekali dalam mendukung NKRI ini, supaya NKRI ini bisa memainkan perannya untuk membangun masyarakat. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur mengikuti upacara Taur Agung Kesanga menjelang Hari Raya Nyepi. Perayaan Nyepi tahun ini bertemakan aktualisasi nilai Tatwam dalam modernisasi beragama menuju Indonesia tangguh. Umat Hindu menggelar upacara Taur Agung Kesanga di Pura Aditya Jaya, Jakarta. Upacara Taur Agung merupakan simbol ritual penyucian alam semesta yang dilaksanakan sehari sebelum Catur Berata Penyepian atau Hari Suci Nyepi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menghadiri upacara ini dengan menggunakan baju adat Bali. Upacara berlangsung secara hikmat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Anies pun menyampaikan apresiasinya terhadap umat Hindu yang membawa kedamaian dalam keberagaman di ibu kota. Ini sebagai bentuk rasa hormat kami di DKI Jakarta kepada umat Hindu, sekaligus apresiasi karena umat Hindu di DKI Jakarta telah berperan amat penting di dalam memajukan kota kita, menghadirkan ketenangan, keteduhan. Upacara Taur Agung tahun ini mengusung tema aktualisasi nilai-nilai Tatwam Asih dalam modernisasi beragama untuk menuju Indonesia tangguh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali akan berhenti beroperasi pada Hari Raya Nyepi. Semua penerbangan domestik dan mancanegara tidak beroperasi. Ngurah Rai menghentikan operasional selama 24 jam terhitung mulai dari Kamis 3 Maret 2022 pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah sampai Jumat 4 Maret 2022 pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Penutupan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Hindu yang sedang melaksanakan Catur Berata Penyepian. Walaupun ditutup sementara, pengelola bandara tetap menyiagakan petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang bersifat darurat. Pendaratan pesawat pun masih tetap diizinkan, namun hanya untuk penerbangan yang bersifat darurat atau emergency landing serta medical evacuation. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan program Karisma Event Nusantara 2022. Program ini diharapkan dapat membangkitkan kembali perekonomian nasional serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Peluncuran program Karisma Event Nusantara 2022 dilakukan langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di kantor Kemenparekraf RI Jakarta Pusat. KEN 2022 akan dimeriahkan oleh 110 event berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia. Maka pada tahun 2022 ini Kemenparekraf kembali meluncurkan program Karisma Event Nusantara 2022. Karisma Event Nusantara atau yang lebih dikenal akhir-akhir ini dengan sebutan KEN merupakan strategi kolaborasi Kemenparekraf RI dengan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan event berkualitas yang bertujuan untuk mempromosikan destinasi pariwisata. Peluncuran program Karisma Event Nusantara 2022 ini pun mendapat sambutan positif Presiden Joko Widodo. Selain dapat mengangkat citra Indonesia, Presiden berharap gelaran KEN 2022 dapat menjadi motor penggerak kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya Karisma Event Nusantara 2022. Semoga acara ini menjadi ajang kolaborasi dan inovasi bagi para komunitas budaya, pelaku industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta pemerintah.
Karisma Event Nusantara 2022 ini akan merangkum berbagai event berkualitas dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Event ini akan menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Dari Jakarta, Fikirian Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri siap mengimplementasikan dan mewujudkan seluruh pembangunan nasional menuju Indonesia maju sesuai instruksi Presiden. Pernyataan itu disampaikan Sigit saat menutup rapat pimpinan Polri tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK PTIK Jakarta Selatan. Dalam rapim tersebut, Kapolri menekankan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah diinstruksikan untuk menjalankan seluruh agenda kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Sigit menyebut pengamanan dan pengawalan akan dilakukan secara maksimal karena Presiden telah mengingatkan bahwa dinamika perkembangan global yang ada saat ini akan berdampak ke dalam negeri, sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik. Beliau memberikan arahan dan direktif yang tentunya kami tindak lanjuti dengan melaksanakan implementasi terkait dengan direktif dan arahan beliau, khususnya terkait dengan agenda Polri yang presisi dalam pemulihan ekonomi nasional dan reformasi seluruh serta mengamankan agenda pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional. Tentara Israel menembak mati 2 pria Palestina yang diduga anggota jihad Islam. Anies Bagi akan segera kembali dengan informasi mancanegara.